Halo teman-teman, kembali lagi bersama Atia Movie. Dan inilah film Deviant 2008. Salah satu film yang juga diangkat dari kisah nyata Perang Dunia Kedua. Menceritakan tentang pasukan Nazi yang pada saat itu mendapatkan misi untuk menyapu bersih orang-orang Yahudi di Eropa Timur. Yang dimana ada 4 bersaudara yang berhasil menyelamatkan sekitarnya 12.000 warga Yahudi dari pembantaian tersebut. Bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Berlatar pada tahun 1941, ketika tentara Jerman yang pada masa itu sedang menjajah kawasan Belarusia. Mereka melakukan penangkapan, pemeriksaan, bahkan penyiksaan terhadap orang-orang di wilayah itu. Di sisi lain, terdapat 3 orang laki-laki yang selamat dari kejadian tersebut. Mereka adalah Sus, Aaron, dan Asael, yang merupakan kakak beradik dari keluarga Bielski. Kemudian mereka pergi untuk mencari tempat yang lebih aman. Saat mereka tertidur, kakak tertua mereka yang bernama Tovia datang menghampiri, dan ternyata Tovia juga selamat dari kejadian itu. Show them. Where is your wife and child? Besoknya ketika di tengah hutan, Aaron melihat beberapa orang yang ada di sana, di mana mereka adalah orang yang juga selamat dari kejadian pembantaian itu. Kemudian Aaron pun mengajak mereka semua untuk bergabung dengan kakak-kakaknya. Pada malam harinya, Tovia pergi ke rumah teman ayahnya yang bernama Koschik. Di sana, ia meminta makanan dan sebuah pistol. Setelah mendapatkan pistol itu, Tovia pergi ke rumah kepala petugas auxiliar setempat, di mana kepala petugas tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian kedua orang tuanya. Dan kemudian Tovia pun langsung menghabisinya beserta keluarganya. Cerita berlanjut ketika Tovia dan yang lainnya sedang membuat camp untuk sementara. Namun tiba-tiba ada 2 orang pemuda yang mencoba untuk bergerak dan meminta makanan di sana, di mana pemuda itu bernama Paret dan Jakov. Tovia dan Sus pun menghampiri mereka. Di sini, Sus kemudian menanyakan keadaan anaknya kepada si Paret. Paret pun mengatakan bahwa anaknya sudah mati 2 hari yang lalu saat pasukan Jerman melakukan pembantaian di wilayah mereka. Mendengar hal itu, Sus sangat terpukul dan sangat marah. Malam harinya, Tovia dan yang lainnya mendatangi kamp para tentara Jerman. Di sana mereka membuat onar dengan membakar mobil dan membunuh para pengkhianat yang lebih memihak Nazi Jerman. Namun keadaan berbalik ketika truk kedua milik tentara Jerman datang. Karena kalah jumlah, pada akhirnya mereka harus lari dan terpisah satu sama lain.
Keesokan harinya, Tovia dan yang lainnya mendatangi rumah Kostik untuk mencari Asael. Namun di sana mereka mendapati Kostik sudah tewas dengan tubuh tergantung di dalam gudang. Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan Asael yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka akhirnya berkumpul dan kembali ke camp persembunyiannya. Are you listening to? What are you doing? You going to talk? Saat sedang berburu, Aaron melihat ada sekelompok orang bersenjata yang datang ke camp mereka. Ia kemudian melaporkannya kepada yang lainnya. Hal itu membuat mereka semua panik dan bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Tovia dan sebagian dari mereka membuat formasi untuk menyerang para tentara itu. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan dan mengusir tentara itu. Merasa sudah tidak aman, terpaksa mereka semua harus meninggalkan camp yang sudah mereka buat. Di tengah perjalanan, Tovia dan Sus dihadang oleh sekelompok orang yang berasal dari kelompok Ortiat Oktober. Mereka merupakan tentara partisan Soviet yang juga memerangi Nazi Jerman. Tovia dan Sus pun kemudian dibawa untuk menghadap kepada komandan mereka yang bernama Viktor Pachenko. Di sana, mereka berdua ditawari untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Setelah itu, Tovia dan Sus pun pergi ke camp baru mereka. Hari demi hari, para pengungsi Yahudi semakin bertambah. Di sana, Tovia dan yang lainnya membuat tempat untuk mereka berlindung karena sebentar lagi musim dingin akan tiba. Namun di sini Tovia dan Sus bertengkar karena perbedaan pendapat di antara mereka. Setelah kejadian itu, Sus dan yang sependapat dengannya memilih untuk bergabung dengan kelompok partisan Soviet. Sedangkan Tovia dan Asael pergi ke pemukiman para Yahudi yang akan dibantai oleh tentara Jerman. Di sana Tovia mengajak mereka semua untuk kabur dari pemukiman tersebut dan bergabung bersamanya di hutan. Malam harinya mereka bersama-sama menyelinap kabur dari tempat itu. Mereka semua pun pergi ke hutan untuk menetap dan tinggal di sana. Dan sekarang Tovia merupakan pemimpin dari mereka semua. We will start rebuilding the lives you have all lost. In all of Belarusia where a Jew can be free. Singkat cerita, musim dingin pun telah tiba. Terlihat Tovia sangat kebingungan karena persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Terlebih, orang-orang di sana banyak yang menderita sakit-sakitan. Akhirnya Tovia terpaksa pergi ke perkemahan Sus dan para partisan Soviet. Tovia meminta obat-obatan kepada Viktor yang merupakan pemimpin mereka. Namun Viktor tidak mau memberikannya karena obat-obat itu hanya diberikan kepada para prajuritnya saja. Setelah usahanya gagal, kemudian Sus mengajak Tovia untuk mencuri obat-obatan di markas polisi Jerman. Malamnya, mereka pun pergi ke markas itu. Namun di sini Sus melarang Tovia ikut dalam aksi tersebut karena yang memegang kendali atas anak buahnya saat ini adalah dirinya. Setelah itu Sus masuk ke markas tersebut dan terjadilah adu tembak dengan pasukan polisi Jerman. Sus berhasil mengambil obat-obatan yang akan dibutuhkan, namun teman-temannya yang lain tewas terbunuh. Kemudian Sus dan Tovia pun pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, musim dingin pun telah berlalu. Saat sedang sendirian, Aaron melihat para tentara Jerman yang sedang berpatroli di dekat camp mereka.
Kemudian ada yang menemukan seorang pengintai Jerman dan menyeretnya ke tengah-tengah kerumunan. Seketika itu, pengintai tersebut diajar habis-habisan sebagai luapan emosi mereka terhadap tentara Jerman. Sementara itu, Asael menemukan sebuah kertas yang ada pada kantong milik pengintai Jerman tersebut, yang dimana kertas itu berisi tentang waktu penyerangan yang akan dilakukan oleh para tentara Jerman, dan penyerangan itu akan dimulai sebentar lagi. Mereka semua pun bergegas untuk bersiap-siap pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba para tentara Jerman menjatuhkan bom ke kamp mereka. Akibatnya banyak yang terluka bahkan tewas dari kejadian itu. Sementara di kamp partisan Soviet terlihat mereka masih bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman. Kembali ke Tovia dan yang lainnya. Mereka mulai pergi dari kamp dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara Asael dan sebagian lainnya masih bersiap-siap untuk menghadang tentara Jerman yang masih ada di sekitar sana. Namun karena kalah jumlah, mereka harus mundur dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Tovia dan yang lainnya pun terhenti ketika harus menyeberang dan melewati perairan yang luas. Tovia sangat kebingungan dan mulai putus asa menghadapi hal tersebut. Namun di sini Asael datang yang membuat Tovia menjadi bersemangat lagi. Kemudian Asael meminta kepada mereka semua untuk mengumpulkan tali dan ikat pinggang untuk pegangan mereka ketika menyeberangi perairan itu. Mereka semua mulai menyeberangi perairan tersebut perlahan-lahan. Dan pada akhirnya mereka semua sampai di padang rumput dan beristirahat. Namun secara tiba-tiba tentara Jerman datang dan langsung menyerang mereka. Di sini, mereka mencoba untuk menahan serangan tentara Jerman dengan senjata seadanya. Sedangkan Tovia dan Isa lari untuk menyerang pasukan Jerman dari sisi lain. Di sana, Tovia dan Isa berhasil mengambil amunisi dan kemudian menyerang tentara Jerman yang berada di dekat tank. Saat mereka mulai terpojok, Ishak yang gegabah dia malah lari mendekati para tentara itu, dan dia pun harus mati sia-sia. Ketika para tentara itu semakin dekat dengan Tovia, tiba-tiba dari penjuru arah banyak orang yang menembaki para tentara itu, di mana mereka adalah Sus dan teman-temannya. Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi semua tentara Jerman. Setelah itu, Sus pun memutuskan untuk kembali bersama Tovia. Mereka semua hidup di hutan secara berpindah-pindah selama 2 tahun sampai perang berakhir. Dan film pun selesai.